Hingga malam itu langsung polisi menggebek. Dia bernama Andres. Hello guys, welcome to my channel. Gimana kabar kalian semua? Sehat? Sip, mantap. Kali ini guys, gue mau cerita tentang kisah yang rada unik ya. Jadi dia ini seorang polisi ya. Dia ini polisi yang seharusnya tugasnya itu melindungi dan mengayomi masyarakat, tapi malah dia sendiri yang melakukan berbagai tindak kriminal sampai diburu oleh kepolisian negara Afrika Selatan. Dia bernama Andres Charles Tender, lahir pada tanggal 22 November tahun 46 di kota Gauteng, Afrika Selatan. Jadi si Andre ini itu adalah anak biasa aja waktu kecil ya, masa kecilnya biasa aja. Cuman bapaknya memang adalah seorang yang cukup disegani, cukup dihormati. Pangkatnya adalah sebagai mayor jenderal. Ayahnya ini bekerja di penjara ya, dia sebagai sipir di penjara yang ada di Afrika. Ayah Andri ini menginginkan anaknya itu untuk menjadi seorang polisi. Dia ingin anaknya itu bergerak di bidang hukum. Jadi maupun jadi polisi atau jadi pengacara, pokoknya pengennya di hal-hal yang berbau hukum lah gitu. Hingga dari kecil si Andre ini selalu dipus, kamu jadi polisi, kamu harus berhasil jadi polisi, seperti itu kan. Kemudian si Andre ini memang dasarnya anak baik ya, jadi dia menuruti permintaan dari bapaknya hingga dia lulus SMA, berkuliah di sekolah kepolisian di Afrika Selatan. Dia lulus dengan predikat terbaik. Pinter ini berarti si Andre ini kan. Lulus sebagai predikat terbaik. Hingga setelah lulus dari sekolah polisi, dia langsung bergabung ke kepolisian di Johannesburg, Afrika Selatan. Jadi karena memang dia itu pinter dan prestasinya memang baik di kepolisian itu, karirnya melesat. Dia jadi kapten pada umur 31 tahun. Dia mengepalai bidang kriminal di Johannesburg itu. Andres Tender pada tahun 67 bertemu dengan calon istrinya. Kemudian mereka pun melangsungkan pernikahan pada tahun 69. Cuman pernikahan mereka ini karena berantem terus gak cocok gitu ya. Hingga 2 tahun setelah pernikahan mereka bercerai. Setelah bercerai tahun 75 mereka nikah lagi loh. Jadi udah cerai nikah lagi nih tahun 75. Setelah itu berjalan 3 tahun, tepatnya tahun 78, istrinya ini ninggalin dia gitu. Hingga akhirnya mereka cerai lagi pada tahun 79. Mereka tidak dikaruniai anak ya, nggak punya anak dari pernikahan tersebut. Meskipun si Andre ini prestasinya sangat bagus di kepolisian, cuman sayang kan kehidupan pernikahan dia kurang bagus ya. Jadi setelah cerai dengan istrinya, dia itu mengalami kekosongan hati gitu. Kekosongan aja udah. Gimana ya perasaan, hidup sendiri gitu kan, gak punya anak seperti itu kan. Hingga dia ingin melakukan satu kegiatan gitu untuk mengisi kekosongan dia gitu kan. Mungkin terdorong karena stres juga, pasti stres karena cerai kan. Jadi ketika sedang libur di kepolisian nih, dapat hari libur ya dari kepolisian, dia itu paginya bisa terbang ke kota Durban. Kota Durban itu 1 jam perjalanan pesawat ya dari situ itu. Dia itu ke Durban ngapain coba? Buat ngerampok doang. Ngerampok doang, dia pagi berangkat, ntar malam pulang lagi. Tujuannya cuma untuk ngerampok. Jadi cara dia merampok di Durban ini, dia itu menyamarkan wajahnya. Dia beli jenggot palsu seperti itu. Kemudian dia nyewa mobil. Di Durban tuh dia nyewa mobil yang digunakan untuk ngerampok. Setelah ngerampok, mobilnya ditinggal, terus dia balik lagi ke Johannesburg. Jadi polisi yang baik lagi, seperti itu. Gitu aja dia lakukan selama 3 tahun. Dia lakukan hal tersebut.
Jadi dia selama ngerampok selama 3 tahun itu dia berhasil mengumpulkan uang sekitar 1 miliar ya, sekitar 1 miliar, hingga dia merasa terlalu percaya diri sampai dia ngomong ke temennya sesama anggota polisi, gua ngerampok di Durban City. Gua ngerampok beberapa kali selama 3 tahun loh. Jadi temennya ini memang temen deket dia ya, jadi sangat dipercaya gitu, makanya dia ngomong gitu ke dia itu. Sampai dia nawarin temennya ini untuk ikutan ngerampok yuk sama gua yuk gitu. Jadi dia bilang selama ngerampok itu caranya itu sangat mudah menurut si Andre ini ya. Gua datang aja ke bank, nyewa mobil dulu, udah gitu gua datengin bank, gua todong itu tellernya, udah gitu aja. Mereka itu pada ketakutan gitu. Jadi ceritanya temennya si Andre ini, dia bilang bahwa Andre itu sangat menikmati kegiatan merampoknya itu gitu loh. Cuman temennya ini tipe polisi sejati ya, ternyata tipe polisi sejati. Meskipun dia udah teman deket banget sama si Andre, dia tidak bisa begitu orangnya. Dia melaporlah ke polisi yang lain tentang apa yang diomongkan oleh Andre ini. Kemudian berdasarkan laporan dari temannya Andre ini, polisi segera menyelidiki kasus itu. Jadi waktu cerita ke temannya ya, si Andre ini bilang bahwa ada salah satu mobil yang dibawa pulang gitu, mobil sewaan itu dibawa pulang ke Johannesburg. Dia taruh di bandara mobil itu. Polisi pun menyelidiki mobil itu, bener nggak gitu kan? Mereka datangi mobil itu, diperiksa, ternyata bener di dalamnya itu ditemukan ada jenggot palsu, terus ada plat nomor palsu, terus ada selotip gitu. Mungkin selotip buat nempel jenggot atau apa ya gitu. Hingga sejak peristiwa itu, polisi ini intens mengamati kegiatan dari si Andre secara diam-diam. Hingga pada tanggal 2 Januari 1980, itu polisi melihat si Andre ini lagi mengeluarin barang-barang yang ada di mobil itu. Dia terlihat mengeluarkan jenggot palsunya, mengeluarkan plat nomornya, sama selotip itu tadi kan polisi ngintai dari jauh nih. Setelah peristiwa Andre itu, besoknya ada laporan bahwa telah terjadi perampokan di kota Durban. Kemudian keesokan harinya lagi, tepatnya pada tanggal 4 Januari 1980, polisi sudah menunggu dia di bandara di Johannesburg. Benar, si Andre datang, langsung mereka tangkap saat itu juga di area kedatangan bandara. Pada saat penangkapan, polisi menggeledahnya, ditemukan ada jenggot palsu, ada plat nomor palsu, ada selotip, dan ada sejumlah uang hasil rampokan. Hingga berdasarkan bukti-bukti itu, polisi pun menahan Andre. Akhirnya pada tanggal 6 Mei tahun 1980, Andre ini menjalani pengadilannya yang pertama. Dia dituduh dengan tuduhan sebanyak 28 kasus perampokan. Cuman pada keputusan pengadilan akhirnya dia itu hanya didakwa bersalah atas 15 dakwaan. Dan dihukum total selama 75 tahun. Total selama 75 tahun. Jadi itu adalah dari jumlah berbagai macam tuduhan yang disematkan kepadanya hingga total berjumlah 75 tahun. Cuman tuduhan-tuduhan itu ada beberapa tuduhan yang dijalankan hukumannya secara bersamaan gitu loh. Jadi hingga setelah dihitung-hitung, misalnya nih kasus perampokan di mana dihukum 5 tahun, kasus perampokan di mana dihukum 3 tahun. Itu dihukumnya dilakukan secara bersamaan. Jadi akhirnya totalnya itu kan cuma 5 tahun seperti itu kan. Nah, hingga dari sejumlah 15 total dakwaan hukuman itu, dia hanya menjalani selama 7 tahun saja. Jadi dari peristiwa itu memang
wartawan sempat menanyai keluarga dari Andre ini, terutama bapaknya. Jadi bapaknya ngaku memang saya telah melakukan kesalahan karena memaksa Andre ini menjadi seorang polisi. Sebenarnya dia itu tidak mau menjadi seorang polisi. Jadi rupanya bapaknya merasa bersalah juga ya atas peristiwa ini ya. Kemudian pihak keluarga Andre juga ada yang beberapa berpendapat bahwa dia melakukan hal tersebut karena bermasalah dari pernikahannya yang hancur gitu ya. Nikah, cerai gitu ya. Aneh juga sih. Tapi kalau dari pendapat teman sesama polisi ya, mereka itu berpendapat bahwa Andre melakukan ini karena kesenangan aja gitu loh. Menurut pendapat mereka itu berdasarkan dari pembicaraan antara Andre sama temennya itu ya, yang diajak ngerampok bareng itu loh. Jadi si Andre ini menceritakan dengan secara seneng banget kayaknya dia itu ngerampok seperti itu. Jadi ini hanya nggak ada motif apa-apa sih, cuman kesenangan aja gitu dia ngerampok gitu. Kemudian si Andre dikirimkan ke penjara yang berada di kota Culinan. Jadi di penjara ini si Andre bertemu dengan orang yang bakal menjadi gengnya gitu. Jadi si Alan sama Patrick ini memang narapidana kasus perampokan ya, dua-duanya kasus perampokan dan pencurian. Jadi ya 11-12 lah sama si Andre ini. Hingga pada tanggal 11 Agustus tahun 1983, si Andre sama si Peter ini kabur dari penjara. Jadi ceritanya pada saat itu si Andre, si Peter sama ada 5 narapidana lainnya itu sedang ke seorang fisioterapi. Jadi untuk narapidana yang mengalami cedera atau sedang tidak sehat itu dibawa ke dokter fisioterapi seperti itu. Si Peter sama si Andre ini langsung kabur. Langsung mereka mintain ininya, kunci mobil. Mana kunci mobil kamu? Sini kan. Langsung mereka ambil terus kabur pakai mobil dokter itu. Cuman 5 narapidana yang lain ini takut, malah mereka nggak berani ikut kabur. Jadi cuman si Peter sama si Andre aja nih yang kabur waktu itu. Kemudian mereka kabur hingga sekitar 7 kilometer ya dari kota Culinan. Itu mereka melihat ada ini polisi di depan. Rupanya polisi itu kan mendapat laporan ya bahwa ada tahanan kabur. Jadi mereka melakukan penjagaan di mana-mana gitu kan. Nah, si Andre sama si Peter ini langsung belok kiri ke rumah, ada sebuah peternakan ya, ke rumah petani gitu. Di situ ada penghuninya 2 orang nih, bapak sama anaknya. Langsung si Andre ini cari akal gimana caranya melewati blokade polisi ini, di mana-mana banyak polisi. Akhirnya dia menyuruh keluarga itu untuk menelpon polisi. Coba deh kamu telepon polisi, kamu bilang bahwa ternak kamu ada yang nyuri. Suruh polisi itu ngirim petugasnya ke sini. Hingga akhirnya keluarga itu menelpon polisi. Wah, tolong ini rumah saya kemalingan, ternak saya ada yang hilang, kirim petugas ke sini. Hingga kira-kira sejam kemudian ada seorang polisi datang, cuman 1 orang. Naik mobil van ya, van polisi itu. Dia datang. Kemudian si Andre ini dari belakang tiba-tiba menyergap polisi itu. Set, disergap, langsung di pistolnya disita, terus mereka mengikat polisi itu sama petani tadi yang 2 itu, bapak sama anaknya diikat. Jadi mereka bertiga diikat, dimasukkan ke dalam van polisi. Nah dari situ si Andre sama si Peter berangkat menggunakan mobil polisi itu. Mereka berangkat melewati ruas-ruas jalan dengan aman. Jadi si Andre ini memakai baju polisi. Baju polisinya itu dipakai. Cuman kan kalau ketemu kan biar sama polisi kan kadang nggak kenal ya, ini polisi tugas daerah mana, jadi kan nggak saling kenal juga. Jadi kalau lewat cuman halo gitu-gitu doang gitu. Akhirnya dia berhasil melewati dan menuju ke kota Tembisa. Sesampainya di Tembisa, di kota Tembisa itu, si Andre sama si Peter ini mencari jalan gimana caranya bisa nuker mobil gitu.
Akhirnya mereka ngelihat satu kesempatan di sebuah gang sempit ya. Ada kesempatan nih. Jadi dia langsung menghadang mobil itu yang isinya itu seorang cewek. Dihadang, terus mereka turun, langsung menyandra cewek itu juga, diikat, dimasukin ke dalam van polisi itu tadi. Jadi empat-empatnya dimasukin ke van polisi semua jadi sandra itu. Si Peter sama si Andre itu kabur menggunakan mobil perempuan itu tadi. Mereka untuk 2 bulan selanjutnya mereka itu tinggal secara sembunyi-sembunyi di kota Johannesburg. Mereka hidup dengan uang sisa-sisa rampokan dari Andre yang dulu itu. Jadi selama mereka sembunyi-sembunyi ini ya, mereka menyusun rencana gimana caranya untuk membebaskan rekannya yang berada di penjara itu, namanya si Hale itu satunya itu kan. Nah, mereka dapat info gitu, nggak tahu dari mana ya, dapat info bahwa si Hale ini sedang mengikuti training untuk, biasanya kan kalau di penjara ada semacam pelatihan ya, pelatihan untuk si narapidana untuk modal dia nanti kalau udah bebas seperti itu kan. Nah, si Hale ini sedang menjalani training di Johannesburg. Peter sama si Andre ini langsung menyusun rencana, mereka menuju tempat training itu. Mereka pun langsung masuk dan menodongkan pistolnya ke orang yang di situ dan membawa kabur si Hale. Mereka bertiga berhasil kabur. Hingga 10 hari sejak pembebasan si Hale ini, mereka merampok toko senjata. Wah, toko senjata dirampok, semua persenjataan itu yang mereka butuhkan itu mereka ambil semua. Mereka jadi dapat amunisi banyak, dapat senjata-senjata banyak. Hingga setelah kejadian itu mulailah petualangan perampokan mereka bertiga. Aksi mereka ini dilakukan dari bulan November tahun 1983 sampai bulan Januari 1984. Jadi Desember, Januari hanya 2 bulan ya. Dari kurun waktu 2 bulan ini mereka berhasil merampok sebanyak 20 bank loh. Bahkan dalam 1 hari ada sampai mereka itu melakukan perampokan sebanyak 4 bank. Hebat ya, hebat banget dan luar biasa gitu ya. Tiap perampokan itu aman gitu loh. Selama 2 bulan itu 20 bank mereka nggak ketangkep. Berarti kan skillnya jago ya ngerampok ini. Hingga lama-kelamaan si mereka bertiga ini kan khawatir juga ya kalau bakal tertangkap gitu kan, karena mereka udah mulai terkenal namanya ini. Jadi mereka merencanakan untuk kabur ke luar negeri. Mereka kabur dengan mau membeli satu kapal yacht itu loh, kapal pesiar seperti itu tapi yang kecil itu ya. Nah, pada saat ke toko kapal, itulah awal mula mereka ketahuan sama polisi, terendus keberadaannya oleh polisi. Karena rupanya di toko itu ada kamera CCTV. Jadi dari laporan penjual toko yacht itu ya, mereka bilang bahwa ada orang mencurigakan mampir ke toko mereka. Jadi berdasarkan kamera CCTV, polisi mengecek siapa orang itu dan tampaklah bahwa itu adalah Andre and the gang. Hingga dari data yang ada di CCTV, mereka juga membuat potongan-potongan foto. Jadi mereka sebarkan sebagai informasi untuk kepolisian dan masyarakat bahwa wajah-wajah mereka ini adalah sedang diburu karena kasus perampokan. Si Andre dan kawan-kawan semakin terkenal. Hingga pada tanggal 27 Januari 1994, Andre and the Gang ini terbang ke Amerika. Mereka menuju kota Fort Lauderdale. Di Fort Lauderdale ini si Andre sama and the Gang itu menyewa sebuah apartemen. Hingga suatu hari kepolisian Fort Lauderdale itu menerima laporan dari penduduk bahwa ada kegiatan mencurigakan di sebuah apartemen tetangga dia gitu. Dia mencurigai karena di apartemen itu sering banget cewek-cewek keluar masuk di situ gitu loh. Jadi orang-orang ini ngapain gitu, apakah pesta narkoba ataupun apa gitu kan. Jadi tetangga ini melapor ke polisian Fort Lauderdale.
Nah, ternyata apartemen yang dilaporkan itu adalah apartemen punya dari si Andre and the Gang. Hingga polisi langsung bergerak cepat mengepung apartemen tersebut. Cuman pada saat itu kebetulan yang berada di apartemen ini cuman si Patrick aja gitu. Si Patrick ini nggak nyerah. Dia tahu bahwa sedang dikepung oleh polisi, dia nggak nyerah guys. Dia ngelawan. Polisi nembak, dia balas nembak, sampai akhirnya si Patrick tertembak dan meninggal di tempat. Setelah itu polisi memperluas penyelidikan hingga mereka menemukan barang bukti yang lain. Mereka menemukan ada yak ya, kapalnya si Andre itu mereka temukan. Terus beberapa mobil curian juga mereka menemukan di apartemen si Andre ini. Pada tanggal 10 Februari ya, si Andre ini hampir ketangkep polisi. Jadi ceritanya dia kan beli mobil nih, mobil Ford nih. Nah setelah itu dia pakai mobil itu, di tengah jalan dicegat sama polisi. Jadi semacam pemeriksaan random gitu ya. Kebetulan dia dicegat oleh polisi nih si Andre. Setelah itu ditanya SIM. Dia mengeluarkan SIM palsu. Jadi dia nggak punya SIM. Cuman saat itu polisi Amerika ini kan nggak gitu ngenalin Andre mungkin ya. Jadi mereka itu hanya menahan Andre karena masalah mengendarai mobil tanpa izin gitu aja. Jadi si Andre ini mengaku sebagai warga negara Australia. Dia ngaku bernama Haris, dia adalah seorang penulis seperti itu. Akhirnya dia pun cuman difoto, dibebaskan, sedangkan mobilnya disita oleh polisi. Jadi setelah kejadian pada pagi itu ya soal SIM ini, malamnya dia membobol kantor polisi loh sama si Heli ini untuk mengambil lagi mobilnya. Dan mobilnya berhasil dibawa kabur lagi guys. Hebat nih orang. Kemudian dia langsung menuju ke dealer tempat dia beli mobil itu tadi. Dia minta mobilnya itu dicat ulang, warnanya minta dirubah yang lain. Cuman pemilik dealer ini rupanya dia membaca berita tentang Andre ini ya. Dia baca berita, akhirnya wah ini orang lagi kasus nih. Dia menghubungi pengacaranya. Gua punya customer nih. Dia pelaku perampokan yang sedang diburu oleh polisi. Si pengacaranya menyarankan dia untuk melapor ke kepolisian agar menangkap si Andre ini. Polisi langsung bergerak cepat mengintai si Andre. Pada saat itu dibuntuti si Andre sampai ke apartemennya. Dia sama nih nasibnya dengan kawan yang tewas waktu itu kan, yang pertama itu. Dia nggak nyerah guys, si Andre nggak nyerah. Si Andre pun kemudian tewas. Kemudian nasib si Hale ini ya, setelah mendengar temannya yang dua ini sudah tewas di tangan polisi, si Alan Hale ini langsung kabur ke berbagai negara ya. Ke Yunani, ke Spanyol, ke Inggris. Wah kabur aja pokoknya, lari gitu. Sampai akhirnya tetap aja ketangkep. Dia ketangkep di kota Surrey di Inggris. Hingga si Alan Hale ini diadili pada bulan Mei tahun 1985. Dia dihukum 9 tahun penjara dengan dakwaan perampokan dan kepemilikan senjata ilegal di pengadilan Inggris. Akhirnya setelah 9 tahun kemudian, setelah bebas, baru si Alan ini diekstradisi ke Johannesburg, Afrika Selatan. Dan di Afrika Selatan dia menambah lagi lama penjaranya dengan tuduhan perampokan juga. Jadi kalau dari cerita ini sebenarnya dari kejadian-kejadian mereka ini nggak ada yang kita ambil ya hikmahnya apa gitu ya. Cuman kalau dari sisi kepribadiannya gitu ya, dari sisi pribadinya si Andre ini, kita bisa ngambil tarik benang merahnya ya, bahwa penyebab Andre ini melakukan perampokan-perampokan segala macam itu adalah karena dari kecil dia itu memang sudah dipaksa untuk menjadi polisi yang bukan satu passion dia gitu ya. Mungkin dia pengen menjadi yang lain gitu. Kemudian ditambah kegagalan pernikahannya, cerai nikah seperti itu. Hingga dia merasa seperti kekosongan dan ingin mengisi kegiatan
Cuman sayangnya yang dipilih ada kegiatan yang salah gitu loh. Dia jadi perampok seperti itu. Mungkin demikian dulu ya kisah tentang si Andre ini. Semoga dapat mengisi hari kalian saja. Makasih atas perhatiannya. Thank you and see you.